nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinu islamahum walam bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at fas'a ila dzikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan umat Islam dan menjadikannya sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Selawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga keselamatan juga Allah curahkan untuk umatnya yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dalam arti kita selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum salat Jumat wajib bagi setiap mualaf, balik, akil laki-laki, merdeka yang tidak memiliki uzur. Kewajiban salat didasarkan pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang menuntut umat Islam untuk menghadiri panggilan Jumat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wajarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, bila disuruh salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah atau salat Jumat dan tinggalkan aktivitas jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Perintah tegas dalam ayat tersebut hukumnya wajib bagi laki-laki. Tidak bisa ditawar-tawar kecuali ada uzur yang membolehkannya. Oleh karena itu, kita menemukan banyak hadis yang menyatakan tindakan meninggalkan ibadah salat Jumat bagi mereka yang terkena kewajiban Jumat tanpa uzur syar'i sebagai kemaksiatan besar. Bahkan Rasulullah sendiri telah memberikan gambaran kepada kita semua dalam sebuah hadis sahih, man taraka salasa jum'itaha wunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat karena menganggap remeh, maka Allah akan menutup mata hatinya. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah salat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir, nifak atau munafik. Hadis riwayat At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan At-Tirmizi, At-Tabarani, Ad-Daruqutni, siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat karena meremehkannya,
niscaya Allah menutup hatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabarani. Hadis yang terakhir ini dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli melalui kitab Nihayatul Muhtaz. Siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, dalam arti tidak ada uzur, pengakuan atas kewajiban Jumat tidak menghalanginya dari konsekuensi tindakannya. Tindakan meninggalkan Jumat adalah maksiat secara zahir. Kemutlakannya bahwa tidak ada perbedaan antara meninggalkan berturut-turut atau tidak. Tetapi bisa jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah berturut-turut. Niscaya Allah menutup hatinya. Allah menyegel hatinya dengan sesuatu seperti cincin yang dapat menghalanginya dari nasihat dan kebenaran. Sedemikian keras ancaman yang diberikan kepada kita semua agar selalu menjaga sholat Jumat secara istiqomah. Bisa kita bayangkan jika Allah akan menutup mata hati kita, maka sadarilah siapa yang sanggup membuka hati yang ditutup Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seberapa banyak pun kita berusaha membukanya, maka tidak akan pernah mampu kalau yang Maha Perkasa yang telah menutupnya dan telah menguncinya, kecuali kita mau bertobat kepada Allah dan memohon ampun atas kelalaian yang pernah kita lakukan. Dan jangan pernah kita ulangi lagi sampai malaikat maut melirik kita. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Menurut Majelis Ulama Indonesia, ada 3 jenis orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang tidak sholat Jumat karena ingkar akan kewajiban Jumat, maka dia dihukumi sebagai kafir. Yang kedua, orang Islam yang tidak sholat Jumat karena malas. Dia meyakini kewajiban Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat karena kemalasan dan tanpa adanya uzur syar'i, maka dia berdosa atau asyik. Ketiga adalah orang Islam yang tidak Jumatan karena ada uzur syar'i, maka ini dibolehkan menurut pandangan para ulama fikih. Uzur syar'i tidak salat Jumat antara lain sakit. Ketika sakitnya lebih dari 3 kali Jumat, dia tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut pun tidak berdosa. Uzur syar'i berikutnya adalah kekhawatiran terjadinya sakit. Nah, dalam kondisi ketika berkumpul dan berkerumun itu diduga kuat akan terkena wabah atau menularkan penyakit, maka ini menjadi uzur untuk tidak sholat Jumat. Beberapa uzur syar'i lain yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat, di antaranya hujan deras yang menghalangi menuju masjid, juga karena adanya kekhawatiran akan keselamatan diri, keluarga atau hartanya. Selanjutnya, ketika seorang dalam urusan pekerjaan sibuk yang bersifat dengan penting, juga boleh meninggalkan. Misalnya, ketika pada suatu waktu lampu lalu lintas mati dan banyak orang yang ingin menuju sholat Jumat, petugas lalu lintas yang berjaga bisa mendapat keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak ada yang mengatur, bisa saja yang terjadi justru keburukan. Bisa terjadi kecelakaan, jalan semakin macet dan semakin banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya, ketika petugas tersebut mengatur lalu lintas dan ternyata kehabisan waktu sholat Jumat, maka boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Itu adalah ikhtiar baik untuk membantu orang lain. Ketika seseorang dalam kondisi seperti sakit, keadaan darurat,
atau tugas yang sangat penting yang kalau ditinggalkan malah merugikan orang lain, maka orang tersebut tidak dikenai dosa. Tapi ketika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan tujuan maksiat atau mengabaikan, maka dikenakan dosa. Sidang Jumat yang mulia, dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya jika seorang hamba melakukan satu kesalahan, akan dibuatkan satu titik hitam dalam hatinya. Jika dicabut dengan istighfar dan tobat, maka hatinya menjadi bersih kembali. Jika dia kembali, maka semakin bertambah titik hitamnya hingga mendominasi hati. Itu ar-rad yang Allah sebutkan. Sekali-kali tidak pada hatinya terdapat orang atas apa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dari Mujahid, dia berkata, mereka mengartikan banyak akan menutupi hati seseorang, maka dia menjadi orang yang lalai. Subhanallah, apabila ini terjadi pada diri kita, satu dosa, satu titik hitam, padahal dosa-dosa yang pernah kita buat bertahun-tahun, mungkin sudah hampir memenuhi hati kita dengan titik hitam. Jika belum pernah kita tobatkan kepada Allah, belum memohon ampunan Allah, ditambah lagi dosa yang super besar 3 kali berturut-turut, tidak sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada uzur yang dibenarkan. Padahal hadis tersebut menegaskan bahwa dengan 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat bisa langsung menutupi hati kita dengan titik hitamnya. Kira-kira sebesar apa dosanya 3 kali saja tidak sholat Jumat tanpa uzur? Hati kita sudah dipenuhi dengan titik hitam. Berarti sekali tidak sholat Jumat dengan sengaja bisa-bisa memenuhi sepertiga hati kita dengan titik hitamnya. Segeralah bertobat kepada Allah agar titik-titik hitam tersebut kembali bersih. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak menutup hati kita karena kelalaian kita sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهجر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.